Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nura Mayomi ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal saya menggunakan metode Topsis. Jurnal yang pertama berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan Raskin menggunakan metode Topsis. Selama ini, di Desa Mekarsari, dalam pengambilan keputusan untuk penerima Raskin masih menggunakan cara manual. Kendalanya adalah kesulitan dalam penyimpanan atau pencarian arsip yang telah tersimpan, serta masalah pembuatan laporan yang terlambat juga menghambat penyampaian informasi. Banyak keluarga yang harus tidak mendapatkan Raskin tetapi menerima Raskin juga. Sebaliknya, untuk keluarga miskin yang selalu mendapatkan Raskin tapi tidak mendapatkannya. Nah, adapun langkah-langkah dalam penentuan Raskin ini, yang pertama, proses dilakukan dimulai dari penghitungan bobot dan kriteria. Adapun bobotnya yaitu yang pertama sangat rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Langkah yang kedua adalah membuat sebuah matrik yang terdiri dari alternatif M dan N. Nah, langkah yang ketiga yaitu hitung normalized decision metric atau matrik keputusan ternormalisasi, yang rumusnya yaitu RIJ sama dengan XIJ per akar dari sigma XIJ kuadrat. Yang keempat, hitung weight normalized decision metric atau metrik keputusan ternormalisasi dan terbobot dengan rumus FIJ sama dengan RIJ dikali WJ. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai maksimal dan minimal dari normalisasi terbobot, mencari D plus dan D min untuk setiap alternatif. Adapun rumus D plus yaitu DX plus akar dari AX C1 dikurang Y1 Y1 plus kuadrat ditambah AX C1 dikurang Y2 plus kuadrat, dan seterusnya. Adapun rumus dari YD negatif yaitu AX C1 dikurang Y1 Y1 min kuadrat ditambah AX C1 dikurang Y2 min kuadrat, dan seterusnya. Langkah yang terakhir yaitu mencari hasil atau meranking alternatif dengan rumus Fx sama dengan Dx min per Dx min ditambah Dx plus. Dalam metode penelitian ini, ada bobot dan kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang terseleksi sebagai calon penerima Raskin. Adapun kriterianya adalah yang pertama, kondisi rumah, tempat buang air, bahan bakar masak, sumber penerangan, makan per hari, pekerjaan, dan kemampuan berobat. Proses pencarian hasil penelitian tampak pada tahap berikut. Yang pertama, menentukan nilai terbobot kepentingan dari setiap kriteria. Bobot kriteria sebagai berikut, yang dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, menentukan matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Nah, dapat dilihat pada tabel matriks perbandingannya dengan alternatif tersebut. Yang ketiga, membentuk matrik keputusan ternormalisasi. Nah, adapun matrik ternormalisasinya sebagai berikut yang dapat dilihat pada tabel. Contohnya, alternatifnya bernama Sarengat. Kondisi rumahnya 0,1383429, tempat buang airnya 0,161164459, bahan bakar masak 0,241746889, sumber penerangan 0,216930458, makan per hari 0,315244416, dan seterusnya. Selanjutnya, membentuk matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot.
Nah, adapun matriks ternormalisasi dan terbobotnya sebagai berikut. Menentukan nilai maksimal dan minimal. Adapun nilai maksimal dan minimalnya yaitu maksimalnya 1,3834289 untuk kondisi rumah, dan minimalnya 0,276685729 untuk kondisi rumah dan selanjutnya. Adapun langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai solusi ideal positif dan ideal negatif. Adapun ideal positifnya sebagai berikut. Serengat dengan ideal positif 1,24880674 dan ideal negatifnya 1,42468419. Dan langkah yang terakhir yaitu proses perankingan. Pada proses perankingan ini akan dilakukan penentuan nilai preferensi sebagai dasar penentuan hasil perankingan. Nah, adapun ranking yang pertama yaitu Bejo dengan nilai 0,6696767765. Nah, jadi yang paling layak mendapatkan bantuan Raskin adalah Bejo, Adi, dan Kartina, dan seterusnya. Jurnal yang kedua yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kriteria Kinerja Pegawai dengan menggunakan metode Topsis. Nah, seperti langkah sebelumnya, yang pertama kita akan menggunakan skala penilaian sangat tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Dan yang kedua ada sampel penelitian. Di sini ada tercantum nama pegawai beserta niknya. Yang ketiga kriteria bobot nilai. Adapun kriterianya yaitu kehadiran, kerjasama, kualitas kerja, inisiatif, produktivitas. Dan yang keempat ada hasil kuesioner. Nah, yang dapat dilihat pada tabel. Tahap selanjutnya yaitu tahap perhitungan metode Topsis. Langkah yang pertama yaitu mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Yang pertama itu kehadiran. Nah, ada ini tabel kehadiran. Yang kedua kerjasama. Ada tabel kerjasamanya. Yang ketiga kualitas kerja seperti yang ada pada tabel. Yang keempat inisiatif. Yang kelima produktivitas. Nah, tahap selanjutnya itu menormalisasikan setiap nilai alternatif dan matriks ternormalisasi terbobot. Nilai alternatifnya sebagai berikut. Contohnya Budi, C1-nya 4, C2 3, C3 4, C4 4, C5 3. Untuk normalisasi dijelaskan sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus IJ sama dengan XIJ per akar sigma dari IJ X kuadrat IJ X1 sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dan seterusnya, yang jumlahnya akar dari 113 yaitu 10,630. Nah, untuk perhitungannya yaitu untuk RIJ yang pertama XI1 yaitu 4 dibagi dengan XI tersebut sama dengan 0,3763. Dan adapun X yang kedua yaitu seperti sebelumnya, kita jumlahkan dulu lalu kita akarkan yang hasilnya 8. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu membuat matriks normalisasi terbobot. Adapun kriterianya kepentingan. Yang ketiga, pada tahap ini menghitung nilai solusi ideal positif dan negatif.
selanjutnya yaitu menentukan metrik normalisasi terbobot yang kriterianya yaitu kepentingan. C1 25%, C2 15%, C3 20%, yang jumlahnya harus 100% ya. Langkah yang ketiga yaitu pada tahap ini menghitung solusi ideal positif dan ideal negatif dari hasil normalisasi terbobot. Dan selanjutnya yaitu metrik normalisasi maksimum dan minimum. Adapun yang maksnya yang dilihat pada tabel, minimalnya dan yang dapat dilihat pada tabel. Langkah selanjutnya yaitu menghitung distance nilai terbobot setiap alternatif. Yang pertama solusi ideal positif dan yang kedua solusi ideal negatif. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai preferensi atau perankingan. Yang rumusnya yaitu FI sama dengan D-min per D-min ditambah D+. D-minnya 0,138 per 0,138 ditambah D plusnya 0,000 yang jumlahnya sama dengan 1. Sedangkan F2-nya D-minnya 0,35 dan D plusnya 0,0112, jumlahnya yaitu 0,9177. Langkah yang terakhir tadi yaitu perankingan. Adapun perankingannya dari V1 sampai V8 yaitu ranking yang pertama ditempati oleh Budi, yang kedua David, yang ketiga Rini, dan seterusnya. Jurnal ketiga yaitu penerapan metode TOPSIS untuk sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin pada desa Pancakarsa. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama membangun sebuah metrik keputusan. Yang kedua membuat metrik keputusan. Yang ketiga membuat metrik keputusan ternormalisasi. Yang keempat menentukan metrik solusi ideal positif dan ideal negatif. Nah, ini kriterianya ada luas bangunan tempat tinggal, jenis lantai bangunan, jenis dinding tempat tinggal, fasilitas buang air besar, sumber penerangan rumah, sumber air minum. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat tampilan login pada website. Dan tampilan menu utamanya seperti ini. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh menu utama yang terdapat sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin dengan metode TOPSIS. Form ini terdiri atas menu-menu yang terdapat pada lajur atas yang digunakan menginput seluruh data-data yang diajukan. Halaman menu utama ini terdiri atas halaman home, penerima, kriteria bobot, bobot kriteria, nilai keputusan, dan keluar. Nah, adapun tampilan menu utamanya yang pertama itu tampilan entry data alternatif seperti ini. Yang kedua tampilan entry data. Yang ketiga tampilan entry data bobot. Ini tampilan bobot kriterianya. Tampilan nilai keputusan. Ada tampilan menu laporan. Yang pertama itu tampilan laporan hasil analisa TOPSIS. Yang terakhir laporan hasil analisa penentuan keluarga miskin menggunakan metode TOPSIS. Yaitu yang pertama ada Muhammad Yusuf Adam yang hasilnya kecil dari 1 juta. Hasil analisanya 0,72. Pada form ini digunakan menampilkan hasil analisa TOPSIS yang diurutkan berdasarkan data masyarakat paling miskin. Jurnal yang keempat yaitu sistem pendukung keputusan dalam penentuan mitra jasa pengiriman barang terbaik di kota kisaran menggunakan metode TOPSIS. Nah, adapun untuk mengetahui mitra jasa pengiriman barang terbaik, maka alternatif yang dipilih ada 5. Yang pertama Pos Indonesia, yang kedua JNE, yang ketiga Tiki, yang keempat CNT, yang kelima Indah Kargo. Dan kriterianya ada biaya pengiriman, keamanan barang, ketepatan waktu, dan pengalaman perusahaan. Nah,
Ini ada tabel ternormalisasi pada setiap alternatif di setiap kriteria. Nah, ini langkah selanjutnya kita menentukan metrik ternormalisasi terbobot. Selanjutnya menentukan nilai maksimal dan minimal tabel 4. Ada nilai D plus dan D minnya. D plusnya yang pertama 0,57735, D minnya 0,668773, dan selanjutnya. Begitu seterusnya. Selanjutnya itu hasil perhitungan di atas kemudian disusun ke dalam tabel nilai D plus dan D min. Nah, ada alternatif 1-5 dengan masing-masing D plus dan minnya. Langkah berikutnya yaitu menentukan nilai preferensi untuk perankingan. Adapun rankingan paling tertinggi terdapat pada alternatif kedua dengan preferensi 0,883-463. Nah, jurnal terakhir yaitu sistem pendukung keputusan untuk menentukan prestasi akademik siswa dengan metode TOPSIS. Kriterianya ada hafalan Al-Quran, rata-rata nilai, nilai minimal, jumlah kehadiran, total nilai, dan piagam prestasi. Nah, nilai alternatif masing-masing kriterianya. Adapun Sinta hafalan Al-Qurannya 75, rata-rata nilai 70, nilai minimum 75, absensi 212, total nilai 432, piagam prestasinya 2. Itu contohnya. Yang kedua, menentukan metrik keputusan ternormalisasi. C1-nya 75 kuadrat ditambah 75 kuadrat ditambah 70 kuadrat ditambah 70 kuadrat dan seterusnya, lalu diakarkan yang jumlahnya 319,57. Nah, untuk menentukan R-nya yaitu 75 dibagi dari hasil dari C1 tadi, yaitu dapat hasilnya 0,23. Itu untuk C1. Dan untuk C2 sama dengan C1 tadi. Yang kedua yaitu metrik ternormalisasi yang dapat dilihat pada tabel. Sebelum kita menghitung metrik keputusan normalisasi, tentukan terlebih dahulu bobot dari masing-masing kriteria. Ada 5, tidak penting, tidak terlalu penting, cukup penting, penting, dan sangat penting. Nah, ini kriterianya beserta bobotnya. Saya menentukan bobot dari masing-masing kriteria, maka langkah 1 dan persamaan 2 dapat kita hitung, yaitu Y11 sama dengan W11 per R11. Nah, jumlahnya 1,17. Selanjutnya kita membuat metrik ternormalisasinya. Kita masukkan semua nilai Y11 ini, Y21 ini ke dalam metrik. Nah, selanjutnya menentukan metrik solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Adapun ideal positifnya ada 0,72, 0,42, 2,38 dan seterusnya. Solusi ideal negatif 0,87, 0,43 dan seterusnya. Yang kelima, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks ideal positif, matriks ideal negatif. Nah, langkah terakhir yaitu perhitungan TOPSIS, yaitu mencari nilai preferensi. Adapun preferensi yang pertama 0,55, preferensi kedua 0,50, preferensi ketiga 0,00, dan keempat 0,66. Nah, selanjutnya itu perankingan. Berdasarkan nilai preferensi terbesar yaitu 0,66, yaitu prestasi akademik siswa yang bernama Wildan, yaitu sebagai siswa berprestasi. Sekian hasil analisis jurnal saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.